Orang tidak tahu pada saat membangun studio adalah saya banyak menurunkan idealisme lah ketika berhadapan dengan klien. Jadi terkadang kita kasih desain sebagus mungkin, tapi karena sudah revisi ketiga, keempat, dan ada sisi-sisi pressure ke klien, akhirnya kita mengikuti selera klien. Nah, itu banyak yang tidak tahu. Mungkin portofolio studio ya lumayan oke lah, contohnya kalau dilihat di Instagram atau di Behance. Tapi kalau mau di-share semua portofolio yang mungkin desain-desain yang menurutku tidak bagus untuk jadi sebuah standar desain lah. Tapi mau media apa klien minta. Karena membangun studio desain butuh bensin untuk menggaji orang, operasional, listrik, sewa ruko, dan Gue bilang elitis sekali gitu. Siap. dari mana dapat foto itu? Halo, perkenalkan saya Syahrir, founder dan creative director di Caps Lock Studio. Saya sebenarnya awalnya ya seperti desainer kebanyakan, hobi menggambar, mendesain, kemudian belajar secara otodidak. Tapi uniknya adalah saya lulusan teknik mesin, jadi jauh sebelum studio berdiri, mungkin 10 tahun lalu saya masih mahasiswa di teknik mesin di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, awalnya saya hobi menggambar ilustrasi, vektor wajah. Di tahun 2016 sangat booming. Saya bersama beberapa teman saya ya nongkrong di warkop, ngevektor wajah sekaligus menjual untuk hadiah-hadiah ulang tahun atau wisuda. Beberapa bulan kemudian ada seorang teman, Raisul, dia datang ke saya dan memperlihatkan bahwa dia mendapatkan ratusan dolar, waktu itu $200 dari sebuah kontes namanya 99 Design, dari kontes logo di website 99 Design. Nah, di situ saya lumayan termotivasi lah. Karena selama ini saya mengerjakan ilustrasi vektor wajah itu dikerjakan mungkin bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dia mendesain vektor logo itu yang sangat simpel, yang kelihatannya sangat simpel. Pada saat itu saya merasa bahwa ini easy money menurut saya, karena desain logo itu dibanding ilustrasi secara effort bisa dikerjakan dalam waktu 30 menit. Dan ternyata itulah yang memotivasi saya untuk berpindah ke logo desain. Dan ternyata yang saya anggap mudah pada saat itu, hal yang simpel yang saya anggap mudah ternyata jauh lebih sulit dibanding vektor ilustrasi, yang dimana logo kita harus betul-betul memikirkan konsep terlebih dahulu, dan semakin simpel akan semakin susah. Saya kemudian join di website 99 Design, dan beberapa awal saya join, saya kebanet, mungkin bisa dibilang 6 atau 7 kali kebanet karena saya buta dengan dunia logo, desain logo. Jadi otomatis saya submit desain-desain yang sangat buruk lah. Nah, di situ juga saya semakin penasaran kenapa desain logo ini diterima, desain logo ini menang, desain logo ini kalah. Mungkin 3 bulan setelah saya mengikuti kontes dan menghabiskan banyak email untuk mendaftar di situs tersebut, akhirnya saya menang pertama kali. Dan $190 pertama saya itulah yang memotivasi saya untuk terus lanjut mendesain logo. Jadi saya lahir di sebuah desa namanya Salobulo di Kabupaten Wajo. Kemudian saya besar di Kota Sengkang. Jadi seperti ya anak kebanyakan, jadi saya dibesarkan cukup ya tegas kan karena bapak saya polisi. Mungkin di desa tempat yang jauh dari akses informasi yang luas pada saat itu, kursus bahasa Inggris itu sangat minim. Kemudian saya beruntungnya punya privilege untuk dikursuskan berbahasa Inggris. Itu yang menjadi modal saya untuk berkomunikasi dengan klien, walaupun pada saat awal-awal merintis karir sebagai desainer di market internasional bahasa Inggris saya terbata-bata. Tapi salah satu privilege saya adalah orang yang di desa bisa mengakses les bahasa Inggris, itu menurut saya sangat membantu pada saat itu.
Nah, karena hobi saya menggambar dan waktu lulus sekolah saya tidak punya gambaran bahwa hobi menggambar bisa menjadi sebuah profesi. Bahkan di sana menjadi seorang desainer itu bukan sebuah profesi, itu hanya sebuah hobi. Jadi makanya saya waktu kuliah daftarnya di teknik yang menurut saya cara peluang karir ketika lulus sudah akan nyaman. Dan ternyata seiring berjalannya waktu saya kuliah menurut saya cukup bagus dan saya senang dengan jurusan saya, namun takdir Allah berkata lain, saya ternyata punya jalan yang lebih bagus dan nyaman dengan hobi saya di dunia desain grafis. Jadi Caps Lock Studio berdiri di tahun 2021, itu adalah mungkin tahun kelima saya menjadi desainer secara freelance. Triggernya adalah saya bikin konten di TikTok, mendesain logo untuk klien luar negeri dan ternyata itu viral dan mendatangkan banyak klien lokal dari konten itu, dan itulah triggernya. Nah, karena kontennya lumayan viral, klien lokal berdatangan, dan di situ adalah titik awal Caps Lock Studio berdiri. Di tahun 2021 saya merekrut desainer pertama yang sekarang jadi creative director di Caps Lock Studio, namanya Rehan. Awalnya saya merekrut 2 orang desainer. Nah, jadi dari kafe ke kafe mungkin sekitar setahun kami tidak punya studio, 3 orang untuk menghandle project-project dari Caps Lock Studio. Kemudian alhamdulillah Caps Lock Studio semakin dikenal, terutama di kota Makassar sudah mulai ada orang yang aware soal studio desain dan mau order jasa logo dan visual identity. Caps Lock Studio merambah servisnya ke bukan hanya logo, jadi visual identity, pengerjaan visual seluruh brand. Seiring dengan bertumbuhnya juga pengetahuan kita, jam terbangnya bertambah, kita juga melebarkan servisnya seperti itu. Kalau titik kepikiran untuk menyerah mungkin tidak ada, tapi mimpi ya semua desainer, mungkin desainer grafis yang awal berkarir pasti punya mimpi untuk bangun studio sih. Ternyata ekspektasi ketika kita menghandle studio dengan sekarang udah belasan orang desainer, dengan ekspektasi kita dulu awal-awal ketika kita mau bangun studio ternyata beda. Sekarang kita lebih memanage orang, bukan hanya soal mendesain saja. Jadi struggle-nya ya bagaimana kita terus memaintain atau manajemen SDM atau tim dengan workflow yang tetap bisa memuaskan klien. Titik awal atau momentum merasa bahwa Caps Lock Studio ini sudah mulai serius itu ketika sudah mulai ada klien-klien yang skalanya nasional datang, kementerian datang untuk order ke kampus kayak Unhas atau perusahaan yang omsetnya mungkin sudah miliaran, kemudian order di Caps Lock Studio dengan proses protokol atau proses briefing yang sangat formal. Itu menurut saya mungkin titik di mana saya merasa bahwa oh ini sudah serius dan saya harus sudah 100% untuk serius di industri ini atau studio ini. Nah, proyek yang menurut saya game changer yang membuat Caps Lock Studio itu dikenal ya, terutama di kota Makassar dan nasional, itu adalah proyek cafe yang desain dari batu dan kerikil. Nah, proses pendesainannya itu didokumentasikan dalam sebuah konten. Dengan konten itu yang menghasilkan mungkin 2 juta views, itu juga membuat kafenya lumayan dikenal dan ramai, menjadi sebuah titik awal di mana banyak orang awam lah yang di luar dari lingkup industri desain dan pebisnis tahu bahwa oh ada studio desain di Makassar. Karena di Makassar sebenarnya studio desain itu cukup sedikit. Yang banyak itu agensi kreatif atau agensi sosial media yang bermunculan di kota Makassar. Nah, studio desain dengan servisnya itu desain itu sangat sedikit di Makassar. Jadi ketika konten itu naik, oh orang sudah mulai aware soal studio desain itu dia mengerjakan desain logo dan brand identity untuk brand. Yang membedakan Caps Lock Studio dengan studio lain sebenarnya kita mungkin kerasa bahwa dari awal itu sangat kuat narasi atau storytellingnya, terutama ketika kita mendeliver konsep logo ke klien. Jadi narasinya itu ditarik di banyak hal, kayak contohnya klien ini dia suka ini, history dari perusahaan ini begini, itu kadang bisa ditarik menjadi sebuah konsep logo. Tidak hanya sesuatu yang surface atau permukaan biasa konsep logonya, selalu hal-hal yang bahkan di luar dari konteks industrinya, yang itu membuat desain atau terutama logonya itu menjadi lebih unik dan lebih impactful dan meaningful. Jadinya klien merasa bahwa oh ini sangat personal. Kami itu sangat menjunjung tinggi juga kayak service, bagaimana hospitality sebuah studio desain itu distandarisasi memuaskan klien. Jadi kadang kita tidak kasih bahkan batasan revisi ke klien, karena kami merasa bahwa ketika mereka meng-hire kami, mereka sudah percaya dan memilih dari banyak desainer, memilih kita, dan itu harus di-respect lah ketika dia mau meng-hire kami. Jadi kami selalu terbuka untuk feedback atau revisi
sekaligus kami selalu memberi edukasi kepada klien. Biasanya memang terima revisi tapi selalu kasih feedback begini sebaiknya begini, karena kita di hire itu sebagai problem solver lah. Itu yang membedakan mungkin Caps Lock Studio. Menurut saya desain itu sebuah bentuk komunikasi, apalagi dalam konteks visual identity, desain itu sebuah bentuk komunikasi untuk menyampaikan nilai atau keunikan sebuah brand atau value-value utama sebuah brand. Itulah kenapa ketika kita mendesain penting untuk tahu konteks brandnya di mana. Contohnya kalau kita kerja visual identity atau logo, kita harus tahu dia akan jualan di mana, logonya akan dipasang di mana, customernya akan seperti apa. Itu akan sangat mempengaruhi bentuk eksekusinya atau output visualnya seperti itu. Jadi desain adalah bentuk komunikasi instan karena visual akan lebih mudah terkomunikasikan dengan cepat dibanding verbal atau teks. Kesulitan terbesar menjadi seorang founder studio, ya mungkin karena saya secara personal orangnya sangat perasa begitu. Jadi di awal-awal itu untuk memisahkan sisi personal dengan profesionalitas kerja itu sangat sulit. Jadi selalu ada rasa untuk menyenangkan semua orang yang bekerja dengan saya. Mungkin itu yang membuat menderita untuk menyenangkan semua orang. Dan ternyata saya sadar ketika sudah mulai belasan tim, sulit untuk memaintain satu-satu orang karena beda karakter, beda behavior, beda personality, beda backgroundnya orang yang masuk. Jadi ternyata kita harus set sistem untuk membuat studio ini tetap bertahan, karena untuk kepentingan bersama harus ada sisi-sisi kenyamanan yang dikorbankan, karena tidak semua orang punya kebiasaan atau mungkin tingkat kedisiplinan yang berbeda. Jadi di awal-awal mungkin yang membuat overthinking ya itu, kayak contohnya lagi underperform mungkin karena saya yang terlalu pressure atau tidak menciptakan lingkungan yang nyaman, atau si desainer ini resign kurang kasih benefit tuh. Jadi mungkin karena secara personal terlalu ini tidak enakan, bahkan jadi kebawa ke lingkungan bisnis lah. Pasti kecewa pernah sih, ke tim pernah kecewa, kayak kita sudah kasih trust atau kepercayaan ke orang untuk contohnya sebuah tanggung jawab terus diabaikan atau tidak dilihat sepenting itu. Contohnya banyak sih kekecewaan, apalagi kalau contohnya ke klien kita sudah put effort kemudian ternyata feedbacknya tidak se-exciting itu, biasa kita kecewa. Tapi itu adalah hal yang sebenarnya pasti adalah di dinamika bisnis, terutama di studio desain yang orangnya tuh orang kreatif ya susah dikontrol. Jadi pembelajarannya ya lakukan ini saja semanusiawi mungkin, tapi set standarnya serendah mungkin. Lebih mencintai diri sendiri sih ya, mungkin akan membuat kita lebih happy ke depannya. Kecewa itu biasanya karena ekspektasi tak dipasang terlalu tinggi, terus terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jadinya kita kecewa. Perjalanan yang orang tidak banyak tahu saat bangun studio itu, mungkin fun fact-nya bahkan sebelum bangun studio, menghandle satu akun di platform. Nah itu ada mungkin 3 tahun, tidurku terbalik, terus jam tidur itu 4 jam sehari selama 3 tahun, dan kerasa kayak sekarang efeknya. Mungkin kayak sekarang dilihat di studio itu duduk-duduk atau kayak mengarahkan tapi ternyata mungkin sebelum berdiri studio itu betul-betul struggle yang parah sih. Kalau memang tidak disukai pekerjaannya, tidak akan mungkin bertahan sampai di sini. Yang orang tidak tahu pada saat membangun studio adalah saya banyak menurunkan idealisme lah ketika berhadapan dengan klien. Jadi terkadang kita kasih desain sebagus mungkin, tapi karena sudah revisi ke-3, ke-4 dan ada sisi-sisi pressure ke klien, akhirnya kita mengikuti selera klien. Nah itu banyak yang tidak tahu. Mungkin portofolio studio ya lumayan oke lah, contohnya kalau dilihat di Instagram atau di Behance. Tapi kalau mau di-share semua portofolio yang mungkin desain-desain yang menurutku tidak bagus untuk jadi sebuah standar desain lah, tapi mau media apa klien minta. Karena membangun studio desain butuh bensin untuk menggaji orang, operasional, listrik, sewa ruko dan lain-lain. Jadi ada sisi-sisi idealisme yang dikorbankan. Nah itu mungkin banyak orang nggak tahu. Mungkin kesyukuran terbesar saya adalah punya tim yang kolaboratif dan suportif sih. Kayak terkadang di lingkungan studio sudah sih yang kayak bukan kantor ini terlalu fun begitu, tapi tetap respectful. Itu mungkin yang menurut saya bersyukur. Terus kesyukuran selanjutnya adalah sudah mulai orang kenal saya sendiri sebagai desainer, jadi mencari klien itu lumayan gampang. Terus kesyukuran lain adalah punya keluarga yang betul-betul mengerti pekerjaan saya. Istri saya mengerti pekerjaan saya. Yang di awal-awal saya selalu keluar malam untuk mendesain atau bahkan bangun tengah malam untuk revisi, itu sudah sangat dimengerti. Kalau Caps Lock Studio bangkrut, mungkin tetap akan ada di industri desain, tapi service yang lebih mudah lah untuk bisa kukerjakan sendiri. Mungkin nge-freelance lagi seperti dulu lagi atau ngontes lagi, yang penting tetap bergerak untuk terus menghasilkan
memberikan manfaat ke orang lain. Mungkin coba bisnis di industri lain, kayak di industri-industri F&B atau fashion yang selama ini banyak ku handle klien di industri itu. Sedikit banyak ada nih lah fondasi yang bisa ku mulai. Tapi saya masih berharap bahwa studio ini tetap berjalan. Bahkan tanpa saya pun studio ini akan terus berjalan. Pesan untuk desainer yang baru memulai karir mungkin paling penting adalah cari desain hero sih, cari panutannya di industrinya karena itu jadi kompas kita mau kemana terus jadi apa. Karena saya pun sampai sekarang masih contoh di dunia desain masih punya desain hero. Walaupun berganti-ganti seiring perjalanan tapi penting untuk punya panutan lah. Hal terpenting selama perjalanan membangun studio adalah terus membagikan karya. Setidak ada pun klien tetap harus membagikan karya, apakah itu study case karena itu peluru untuk mendatangkan klien. Bahkan ketika akun Instagram Caps Lock Art tidak ada, penting untuk kasih tahu orang kalau begini karyaku sekarang sampai segini nih levelku agar klienku datang. Itu paling penting sih karena konsistensi konten adalah pilarnya ini Caps Lock Studio. Membagikan proses desainnya itu pilarnya Caps Lock Studio. Aman? Oke, cukup, Mas. Dan bertanya